Ketika firman-Mu ditaburkan, itu boleh tertanam dalam kehidupan mereka, bertumbuh, berbuah, menghasilkan pertobatan, menghasilkan pemulihan, menghasilkan pertolongan dalam kehidupan mereka, menghasilkan arah dan tujuan dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka itu sesuai dengan kodrat ilahi yang Kau sudah tetapkan, supaya hidup setiap anak-anak-Mu itu akan mengalami apa yang dinamakan pimpinan-Mu, panggilan surgawi-Mu. Mereka menikmati semua berkat yang terbaik yang Kau sediakan dalam kehidupan mereka semuanya. Bapa Surgawi, Roh Kudus, tolong beri kami pengertian akan segala sesuatunya. Beri kami pengertian akan segala sesuatunya, sehingga hikmat-Mu dan Kau mewahyukan akan firman-Mu, firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami semuanya. Kau meneguhkan setiap pemberitaan firman-Mu dengan pernyataan-pernyataan kuasa-Mu, pertolongan, mujizat, dan tanda-tanda heran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Senang saya bersyukur bisa ada di tempat ini lagi. Dan minggu lalu kita selesai merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah. Merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, karena itulah lagu-lagu yang kita nyanyikan seputar darah Yesus. Tuhan menebus saya dan saudara bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus, darah anak domba yang mahal. Nah, malam hari ini saya ingin kita belajar mengenai Paskah dan Jumat Agung, karena itu merupakan fondasi dasar dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, paling tidak ada beberapa hari raya orang Kristen. Yang pertama tentu Natal. Yang pertama itu Natal. Nah, Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran, ya, Sang Juru Selamat. Lalu kalau Jumat Agung itu adalah Yesus disalibkan lalu mati. Lalu dia dibangkitkan pada hari ketiga, kita sebut itu adalah Paskah, ya, hari kebangkitan Yesus. Lalu masih ada hari Pentakosta dan sebagainya, kenaikan melalui Pentakosta. Nah, mengapa sih ada Jumat Agung? Mengapa ada Paskah? Nah, saya rindu kita semua mengerti dengan jelas, mengerti kita dengan paham kenapa Yesus itu mati. Kenapa dia itu menebus, kenapa yang mati harus Yesus, kenapa tidak Yohanes Pembaptis saja, kenapa tidak malaikat saja. Kenapa untuk menebus dosa saudara dan saya, itu harus Yesus mengalami semua sakit penyakit, mengalami semua hinaan, semua pukulan. Ketika dia dalam perjalanan akan disalib itu kan dia dicambuk, dipukul, dihina, ditendang, diludahi, dianiaya semuanya. Nah, kenapa sih Yesus itu harus nanggung semuanya sampai dia itu mati di kayu salib? Lalu mati, kenapa harus dia? Ya, kenapa harus dia? Kenapa tidak malaikat? Kenapa tidak saudara dan saya bayar saja untuk menebus dosa saudara dan saya? Ya, saudara yang disalibkan saja, mau? Ya, kenapa harus Tuhan Yesus? Ya, lalu kenapa harus ada Paskah? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini semua penting karena ini sebetulnya adalah dasar daripada kekristenan. Kalau Natal itu kelahiran, belum mulai, yaitu baru lahirnya Sang Juru Selamat. Penyelamatannya itu terjadi pada waktu Jumat Agung dan Paskah. Ini baru kelahiran. Ya, ini baru kelahiran Sang Juru Selamat.
Nah, penyelamatannya itu terjadi pada waktu Jumat Agung dan Paskah. Nah, kenapa? Kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Kenapa harus dikuburkan? Kenapa harus dibangkitkan? Lalu efeknya bagi saya dan saudara itu apa? Nah, saudara harus mengerti ini dengan jelas. Saya akan coba mengajar dengan bahasa yang paling jelas, bahasa sehari-hari, sehingga saudara itu paham. Karena kalau saudara paham, kekristenan saudara itu tidak akan goyah. Nah, asal muasalnya, penyebab pertamanya adalah dosa. Dosa yang saudara dan saya warisi dari nenek moyang kita. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Saya coba sejauh mana kita bisa belajar sama-sama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ya, saya ingin kita belajar karena mulai dari masalahnya apa, kenapa harus ada penyelamatan, karena kenapa kita ini ditebus dari apa ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, tadi yang kita nyanyikan, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan adalah dengan darah yang mahal, yaitu darah apa? Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi semua saudara dan saya itu pada dasarnya adalah dosa. Itu kita begitu lahir, kita diwarisi dengan yang namanya dosa dari nenek moyang kita. Orang menyebutnya dosa turunan. Ya, kita lahir di dalam dosa. Nah, lalu begini, Pak, dosa itu mengakibatkan apa? Dosa itu mengakibatkan apa? Mari lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang, termasuk saudara dan saya tidak. Kita semua termasuk, karena semua orang telah berbuat dosa dan akibatnya adalah telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, sejak itulah manusia timbul berbagai masalah, berbagai problem. Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, kemudian Kain membunuh Habil. Itu semuanya terjadi karena dosa. Terjadilah percideraan, terjadilah pertengkaran, terjadilah keributan, terjadilah masalah, persoalan, kesengsaraan, semua kesulitan yang kita hadapi di muka bumi ini, semua diakibatkan karena kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah karena disebabkan oleh dosa tadi, lalu kehilangan kemuliaan Allah, lalu kita hidup dalam semua masalah yang diakibatkan oleh dosa. Dosa yang pertama menimbulkan pertengkaran antara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ribut karena dosa. Lalu anak-anaknya saling membunuh itu karena dosa, saudaraku. Loh, itu kan masih dekat dengan Firdaus itu. Masih dekat dengan Taman Eden. Itu pun menjadikan berbagai macam persoalan di muka bumi ini, semuanya adalah dosa. Nah, yang paling parah adalah di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Oh, maaf, tadi Roma pasal yang ketiga,
Coba ulangi lagi ayat yang ke-23 dan 24. Saudara perlu membaca ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya semua persoalan, ya kemuliaan Allah itu begini saudaraku. Ketika orang itu mengalami kemuliaan Allah, kan kita sering nyanyi begini, kemuliaanmu turun. Tuhan kami berdoa supaya kemuliaanmu turun, kemuliaanmu turun. Nah begini saudaraku, kalau orang itu mengalami kemuliaan Allah itu artinya begini, itu bukan hanya begini, kita kebaktian merinding, itu bukan hanya itu. Ya, meskipun itu bisa bagian dari itu, hadirat Tuhan terasa sangat kuat lalu kita merinding. Ya, lalu wah itu kemuliaan Tuhan turun. Itu satu bagian kecil sekali. Ya, meskipun itu juga merupakan bagian itu. Kemuliaan Allah itu artinya begini, kalau campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara itu nyata, itu artinya kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Jadi bukan hanya pada waktu ibadah lalu kita nangis, kita merasakan hadirat Tuhan, loh itu merupakan salah satu bagian. Itu merupakan salah satu bagian, tapi bukan hanya itu. Kemuliaan Allah itu turun, lalu bekerja dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah sebetulnya yang itu. Lalu saudara hidup baik, ya saudara mengeluarkan buah-buah roh, karakter Allah ada dalam kehidupan saudara, dalam menjalani kehidupan ini saudara baik. Ya saudara mengerjakan semua tanggung jawab pekerjaan pelayanan, Tuhan memberkati. Artinya apa? Campur tangan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan saudara itu nyata. Itu artinya kemuliaan Allah itu turun. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang absurd, yang tidak jelas. Yang hanya kadang-kadang orang, wah pada waktu tadi kita kebaktian kemuliaan Tuhan turun. Itu bisa salah satu bagian kecil, tapi yang sebetulnya yang dimaksud dengan kemuliaan Allah itu adalah kalau misalkan saudara bekerja, lalu ketika saudara bekerja ada takut akan Tuhan, lalu saudara kerja dengan baik, kerja dengan jujur, karena saudara jujur, saudara baik, ada buah roh di situ, saudara bekerja dengan karakter Tuhan di situ, lalu dipercayakan lebih lagi, diberkati lebih lagi, lalu saudara makin meningkat, saudara menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, suami istri hidup dalam takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, lalu anak-anak semua hidup dalam takut akan Tuhan, saudara berdoa, saudara menyembah, saudara baca Alkitab, saudara melayani, saudara berhasil diberkati Tuhan. Nah itu artinya kemuliaan Allah itu turun dalam kehidupan saudara. Itu kehidupan yang nyata dan real. Bukan hanya pada waktu ibadah. Lalu tadi pas ibadah, tadi hadiratnya Tuhan itu luar biasa, kemuliaan Tuhan itu turun. Lalu setelah keluar, kemuliaannya di mana? Ditinggal di ruang ibadah. Ya. Nah, itu hanya salah satu tanda. Tapi yang sejatinya, nah kenapa? Saya ingin saudara mengerti pengertian ini, supaya saudara begini, jangan hanya baik pas di kebaktian. Hanya pas baik kalau pas di kebaktian. Kukasihi kau dengan kasih Kristus. Kalau pas nyanyi lagu kukasihi kau dengan kasih Kristus, di rumah ribut terus. Suami istri ribut, orang tua anak ribut, kakak adik ribut, teman ribut, semuanya. Nah itu namanya kita sebetulnya sedang mengingkari karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara.
Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang absurd, yang tidak jelas. Itu bukan. Nah kadang-kadang kita ini orang karismatik, itu hanya begini, kemuliaan Tuhan itu ada pada waktu kita ada di dalam ibadah, di luar ibadah tidak ada. Itu sebetulnya bukan. Nah kalau campur tangan Tuhan dalam hidup saudara itu sudah tidak ada. Karena dosa yang belum selesai. Nah itu masalah besar. Kalau dosa belum selesai, belum diselesaikan, nah itu masalah besar. Karena itulah saya mau sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara itu mengerti bahwa masalah dosa dalam hidup saudara itu betul-betul selesai. Sehingga saudara boleh punya iman, percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupanku, hidupku akan baik. Itu poinnya. Saudara harus yakin bahwa urusan dosa itu selesai. Pak, bagaimana dengan nenek moyang? Sudah tidak ada urusannya apa-apa. Nanti kita lihat. Ya, jadi nah yang paling fatal lagi adalah dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya. Maut itulah kematian kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang lebih parah lagi adalah dosa itu mengakibatkan maut. Ujungnya adalah maut. Kalau tidak diselesaikan, ujungnya adalah maut. Maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya di neraka. Di hidup di dunia ini tidak ada campur tangan Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau diteruskan, ujungnya maut. Nah sekarang kita kembali, saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mungkin ini ayat-ayat yang cukup sulit. Ya, saudara ketika membacanya mungkin terlewat begitu saja. Nah tidak apa-apa, saya ingin menerangkan kepada saudara supaya bahwa di balik ayat-ayat yang kadang-kadang kita baca sepintas itu kita tidak paham, saya ingin kita belajar sama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat ini menceritakan mulai dari Jumat Agung sampai Paskah. Kristus telah mati. Nah, kenapa Kristus harus mati? Nah, saudaraku begini. Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, di dalam Mazmur kata dia Tuhan yang adil di satu sisi yang lain dia juga Tuhan yang maha adil dan maha kasih. Ya, dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang mengasihi. Nah, ini dilema, saudara. Ini dilema. Dilemanya begini. Dia mengasihi manusia, tapi manusia itu berbuat dosa. Nah, kalau adil harus bagaimana? Dihukum. Amin. Ya harus amin, mau tidak mau harus dihukum ya. Oh enggak mau dihukum, itu enggak sportif namanya. Ya. Jadi karena Tuhan itu adil, setiap dosa, setiap pelanggaran itu harus ada hukumannya. Karena itulah kalau saudara baca kitab Taurat, mata ganti mata, tangan ganti tangan ganti tangan, semuanya pokoknya diganti ya. Nah dalam kitab Taurat itu begini, kalau kamu benar kamu diberkati, kalau kamu salah kamu dikutuk, begitu aja. Nah ketika manusia disodorkan Taurat tidak ada yang mampu. Tuhan itu mengasihi, tapi Tuhan itu juga adil. Nah, saudara pernah begini, saudara pernah menghadapi anakmu ini nakal,
menjengkelkan, nakal. Kadang-kadang saudara bingung ini mau didisiplin atau mau dipeluk? Mau dipeluk tapi kok jengkel loh. Ya, mau didisiplin tapi kasihan. Mau dihajar tapi kasihan. Nah kadang-kadang kan ada orang-orang yang bingung. Kadang-kadang kalau emosinya menguasai ya dihajar habis-habisan. Habis dihajar menyesal. Lalu dipeluk. Anaknya bingung, mau dihajar saya dipeluk. Ya besok pagi dihajar lagi kan dipeluk, bingung. Ini orang tuaku ini waras apa tidak. Ini. Habis ngajar, meluk. Loh, kadang-kadang kita ini bingung kan. Ya kadang-kadang kita ini bingung, saya juga mengalami seperti itu. Kadang-kadang kalau saya sekarang itu kadang-kadang 1-2 kali teringat bagaimana saya, karena saya ini orang emosional. Ya saya ini orang emosional, saya ini orang keras, ya kami berdua itu emosional, saya ini emosional, Bu Ida lebih emosional lagi. Ya intinya kami dua ini emosional, jadi kadang-kadang kalau marah ke anak itu, waduh, kalau sampai sekarang saya ingat saya kadang-kadang nangis. Aduh Tuhan. Tapi sisi yang lain saya itu juga mengasihi. Nah itu kadang-kadang kan dilema. Nah Tuhan itu juga mengalami dilema dengan saudara. Dia mengasihi saudara, tapi saudara berbuat dosa. Sedangkan upah dosa adalah maut. Nah Tuhan tidak bisa mengubah, lalu upah dosa tidak apa-apa, itu tidak bisa. Lalu setiap 2 minggu dirubah itu tidak bisa. Ini Tuhan kok orang stabil ini, tidak bisa toh. Sekali dia ngomong itu berlaku selamanya. Jadi dia tidak bisa tidak adil, lalu wah kalau orang shalom ini AOJ shalom kalau dosa enggak apa-apa, yang bukan shalom kena. Enggak bisa, dimanapun dosa menghasilkan masalah. Nah Tuhan adil, tidak bisa dirubah-rubah, sekali dia memberikan hukum berlaku selama-lamanya. Nah tapi dia juga mengasihi saudara dan saya, lalu caranya bagaimana? Supaya saudara dan saya itu selamat dari dosa, karena pada kenyataannya hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan manusia, hukum Taurat telah gagal. Terus caranya gimana? Apa Taurat seri kedua? Ya malah bonyok kita ini. Ya. Nah cara satu-satunya harus ada yang membayar preminya. Harus ada yang membayar preminya. Lalu ya saya bayangkan di surga, lalu Tuhan dan Yesus itu rundingan. Ini bagaimana ya Yesus? Aku ini mengasihi manusia, tapi manusia itu ya begitu itu. Lalu akhirnya Yesus katakan, udahlah biar aku yang membayar. Tapi dia tidak boleh membayar pada waktu sebagai anak Allah. Yang dosa kan manusia, yang bayar harus manusia, bahkan malaikat tidak memenuhi syarat. Emas, perak, barang yang fana tidak bisa memenuhi syarat. Yang membayar harus manusia, karena apa? Yang dosa siapa? Manusia. Karena itulah ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan dirinya dalam semua kealahannya, dia kosongkan, lalu dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Supaya apa? Dia bisa membayar hutang saudara. Saudara hutang, ya ke bank. Hutang apa? Uang, bayarnya pakai apa? Uang, pakai godong bisa enggak? Enggak bisa toh. Pakai kertas bisa enggak? Enggak bisa. Uang harus dibayar dengan uang. Nah kalau yang berdosa manusia, yang bayar harus manusia. Tidak bisa Yesus sebagai anak Allah itu tidak bisa. Karena kalau Yesus sebagai anak Allah, lalu disalib, dibegini kan rompal semua salibnya. Kayak Superman, kayak Spiderman itu kan rompal semuanya. Manusia super tidak bisa. Nah karena itulah, lalu kalau saudara perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Nah saya berharap dengan pasal-pasal beberapa bagian firman itu saudara akan, begitu baru ngerti aku. Supaya apa? Imanmu, dasar imanmu itu betul-betul solid dan kokoh.
Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Oke. Iya, terima kasih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam kesetaraan dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, perhatikan ini prosesnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, karena itulah dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan menjadi sama dengan apa? Manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, lalu taat sampai apa? Sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Taat sampai mati, bukan taat sampai pingsan, bukan taat sampai koma. Karena hukuman dosa harus sampai mati. Yang bayar harus manusia. Makanya yang ketika Yesus itu dia dipukul, dihina, makanya dia kata, Bapak kalau boleh lalukan aku dari cawan ini. Karena apa? Dia sebagai manusia, dia tidak menggunakan kekuatannya sebagai seorang Tuhan. Tidak. Dia betul-betul bayar dosa saudara dan saya yang tadi siang mungkin masih kamu lakukan. Itu sebagai manusia, dia mengalami semua kesakitan, dicambuk, dihina, diludahi. Bahkan dia harus menahan diri, dia menahan diri. Seandainya nih ya, 1 detik sebelum dia mati, seandainya, lalu dia tidak tahan, lalu dia memanggil malaikat untuk melepaskan dia, batal, itu penebusan batal. Penebusan batal. Dia harus taat sampai apa? Mati. Karena itu tuntutan dosa, tuntutan dari kuasa si jahat dan keadilan Tuhan. Dosa mendatangkan maut, Tuhan tidak suka dengan dosa. Tapi dia tahu harus ada yang bayar. Kalau tidak ada yang bayar, saudara dan saya tidak akan bebas dari dosa. Saudara tidak akan mengalami penebusan yang daripada Tuhan. Jadi karena itulah dia harus disalibkan, dia taat sampai mati. Nah, ketika dia taat sampai mati itulah dia menebus dosa saudara dan saya. Itulah arti kata ditebus. Bukan dengan darah yang dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bercacat celah. Yesus itu tidak melakukan dosa, tapi dia menggantikan saya dan saudara. Nah, itulah kenapa yang itu disebut dengan penebusan, untuk membebaskan saudara dan saya dari semua dosa. Jadi karena itulah saudaraku, betapa saya dan saudara itu harus bersyukur. Saudara dan saya itu harus bersyukur. Ya, saudara dan saya itu harus bersyukur karena Tuhan itu sudah menebus dosa kita semuanya. Ya, itu tadi yang bicara yang Filipi, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, lalu ayat berikutnya, ayat yang ke-9,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, lalu begini, kembali ke 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 tadi. Saya ingin tunjukkan satu bagian lagi. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tadi sudah sempat 18 ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah potongan-potongan pasal daripada firman Tuhan yang merupakan gabungan dari bagaimana kita mengalami penebusan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara dan saya itu sudah ditebus lunas oleh Yesus. Makanya ada lagu yang mengatakan hidupku bukan milik aku lagi, tapi milik Kristus. Jadi saudara dan saya itu jangan gaya sebetulnya. Jangan gaya, jangan sembrono ya, jangan, kalau bahasa Jawa Timur apa ya? Ya jangan sok, ya jangan sok, jangan terus piye. Kita ini orang tebusan sebetulnya. Kita ini milik Kristus. Nah, kalau lalu saudara diberi kebebasan, itu sebetulnya adalah karena kebesaran hati itu Tuhan, karena kasih-Nya. Kemudian ayat yang lain saya ingin tunjukkan kepada saudara dan saya supaya saudara makin dikuatkan. Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudaraku, ini ayat-ayat yang mungkin ketika membaca kita jarang mengerti dan jarang paham. Ya, tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara, saya berdoa Roh Kudus akan menolong semuanya. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dalam Dia, dalam Kristus kamu telah disunat. Wah, ini sunat model yang lain. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara mengalami sunat Kristus pada waktu apa? Pada waktu saudara mengalami penebusan, pada waktu saudara percaya, saudara mengalami sunat Kristus, yaitu akan tubuh yang berdosa ini dipotong. Itu dipotong, tubuh yang berdosa. Makanya orang yang percaya Yesus disebut orang yang lahir baru. Karena yang lama itu dipotong. Nah, itulah yang terjadi ketika Yesus itu mati di kayu salib dan saudara percaya, itu tubuh dosa itu saudara dipotong, saudaraku. Dipotong ya, sunat Kristus. Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Nah, nanti kita akan sampai kepada, kalau tadi kan kuasa penebusan, nanti pada kuasa kebangkitan. Kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati
mati oleh pelanggaranmu, mati oleh dosamu, dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara ditebus, dosa saudara ditebus, ditimpakan kepada Yesus, Tuhan mengampuni dosa saudara ditimpakan kepada Yesus, tubuh dosa saudara itu dipotong, Nah, itulah yang terjadi di kayu salib, saudaraku. Itulah yang terjadi dengan Jumat Agung. Bagaimana Tuhan itu membebaskan kita dari semua dosa kita. Nah, kalau kita ini disunat dan tubuh dosa kita itu disunat, berarti kita ini sudah tidak punya dosa turunan. Udah dipotong. Lalu kalau kita masih berbuat dosa, lalu dari mana dosanya? Tubuh dosa kita udah dipotong kan hilang. Bukan lalu ditempel lagi, itu kan bukan. Lalu bagaimana kita masih berbuat dosa? Itu adalah godaan dari luar. Kebiasaan cara berpikir kita. Kemarin kita langganan dosa. Hari ini terima Yesus. Dikuduskan, disucikan, ditebus, diampuni, disunat dengan sunat Kristus. Daging kita masih pengen berbuat dosa. Sebetulnya dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Tapi karena kita masih punya memori, kita punya kebiasaan, lalu diiming-imingi oleh teman kita, lalu kita masih berbuat dosa. Lalu bagaimana urusannya? Kalau kita berbuat dosa setelah kita percaya, bertobat itu bagus. Tak catat ya Mbak, bertobat ya. Selali loh ya. Bertobat itu artinya apa? Kenapa? Kalau mengaku itu minta ampun. Kenapa? Kembali ke arah Allah. Jadi bertobat itu begini. Bertobat itu kita berbalik arah dari meninggalkan dosa. Nah itu betul, meninggalkan dosa. Ya, itu meninggalkan dosa. Nah, saya ingin tunjukkan satu ayat begini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Nah, saya tunjukkan sebentar ya, lalu bagaimana urusannya kalau kita berbuat dosa. Nah, bagaimana kalau kita berbuat dosa setelah kita menjadi percaya, bertobat. Baru bertobat, 2 hari lagi berbuat dosa, lagi-lagi, bertobat lagi. Kadang-kadang kita perlu mengalami pertobatan setiap hari. Betul ya? Mbak pernah berbuat dosa, lalu menyesal, bertobat. Setelah pertobatannya sudah agak lupa, 3 hari lagi, kadang-kadang kita masih berbuat yang sama lagi ya. Ya, minta ampun lagi, bertobat lagi. Nah itu betul. Minta ampun lagi, ya sebetulnya kayak kita mengakui pengampunan Yesus. Tuhan ampuni aku. Lalu bertobat, karena itu kita itu harus mengalami pertobatan setiap hari dan setiap kali. Bertobat itu tidak sekali. Ya, menerima Yesus itu sekali. Menerima Yesus itu sekali, tapi mengganti pikiran kita dengan pikiran Kristus dan bertobat itu kita harus terus-menerus bertobat. Begitu salah kita tinggalkan, tapi kan tidak ada jaminan. Kadang-kadang kita melakukan hal yang sama. Ya, kita bertobat lagi, itu betul. Nah, perhatikan ayat ini. Hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena dosa itu selalu ada akibatnya, meskipun sudah ada penebusan. Ya, kadang-kadang ada orang, enggak apa-apa berbuat dosa. Enggak apa-apa berbuat dosa.
Lalu toh Tuhan Yesus, karena begini, ayat berikutnya gini, namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi memang Yesus itu meskipun, kan dulu saudara sudah diampuni, lalu saudara berbuat dosa lagi. Nah ketika saudara berbuat dosa, Yesus itu berdoa bagi saudara kepada Bapa bahwa ini orang sudah aku ampuni dosanya. Memang pengampunan itu ada untuk dosa bahkan yang masih akan kita lakukan. Tapi bukan berarti lalu saudara boleh seenaknya berbuat dosa. Alkitab mengatakan jangan berbuat dosa. Karena berbuat dosa, pengampunan di surga urusannya beres. Di dunia yang tidak beres. Lu iya toh? Maaf nih ya, saudara kerja dengan orang. Lalu saudara mencuri. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ngampuni enggak? Ngampuni. Pak bos ngampuni enggak? Enggak. Penjara. Loh Pak, kan saya sudah minta ampun Tuhan, loh kok saya di penjara? Beda urusan. Beda urusannya. Beda urusannya, karena itulah jangan berbuat dosa meskipun darah Yesus masih tersedia untuk saudara sekali untuk selamanya. Karena kadang-kadang sekali kita berbuat dosa nanggungnya seumur hidup. Kalau saya mati masuk mana Pak? Surga. Tapi gosong rak karu-karuan. Kenapa? Selama saudara hidup di dunia, saudara menanggung akibat dosa itu. Iya kan? Saudara terima Yesus, saudara diampuni dosanya, saudara disucikan, saudara dibenarkan, saudara pada waktu saudara terima Yesus, terima penebusan, saudara dihapuskan dosa saudara dengan darah anak domba. Beberapa waktu lagi saudara berbuat dosa lagi. Piye Pak urusannya? Kan ini saya terima Yesus 2 minggu yang lalu, sekarang bagaimana? Tetap sih kalau saudara minta ampun, saudara mengakui pengampunan itu ada terus menerus. Tetapi akibat yang ada di muka bumi ini seringkali dibawa sampai mati. Jangan berbuat dosa, jangan bermain-main dengan dosa. Bermain api gosong, bermain dosa ya gosong. Saya ini sedih saudaraku. Saya tidak bisa menceritakan sih, tidak bisa menceritakan. Tapi jadi beginilah, saya coba saudara, saya kasih perlambang saudara tebak-tebak sendiri aja. Saya punya teman baik, ya pelayanan di gereja, ya lalu tersesatlah dalam pergaulan yang tidak baik. Ya, loh ini orang Kristen, lahir baru, tapi bermain dengan dosa. Ketika bermain dengan dosa, kena masalah. Kena masalah. Kalau saudara hidup curang, nanti kena hukuman. Saudara hidup dalam perzinahan, ada penyakit-penyakit karena perzinahan. Betul ya? Ya ada penyakit-penyakit dan ada penyakit-penyakit karena perzinahan yang tidak bisa sembuh seumur hidup. Betul ya? Ada penyakit-penyakit karena pergaulan bebas yang tidak bisa sembuh seumur hidup. Nah kalau sudah kena begini bagaimana? Amsyong. Itu habis saudaraku. Karena Alkitab mengatakan begini, jangan berbuat dosa. Dalam kamu melawan dosa, kamu belum mengeluarkan darah. Artinya apa? Saudara betul-betul menghindari semua hal yang punya potensi menyeret saudara dalam dosa. Saudara harus menghindari betul. Kita ini masih hidup di dalam tubuh daging. Yang masih doyan daging. Roh itu penurut, daging itu lemah. Mata kita itu masih bisa delok, masih bisa melihat, tidak merem.
Jadi kemungkinan saya dan saudara itu berbuat dosa itu sangat mudah. Dan kalau kita, kadang-kadang bayarnya itu seumur hidup, saudaraku. Bayarnya itu seumur hidup kalau saudara bermain dengan dosa, dengan perzinahan, dengan percabulan, dengan hubungan yang tidak wajar, dengan semuanya itu bayarnya itu seumur hidup. Oke, mati masuk surga, tapi selama hidup saudara mau hidup 20 tahun tapi dalam keadaan tekanan dan dalam keadaan sengsara, kan tidak mau tuh. Meskipun ya tetap Tuhan mungkin akan menolong dan menguatkan, tapi nanggungnya itu tetap dibayar. Jadi saudara jangan gampangkan masalah dosa. Jangan. Meskipun di satu sisi, saudara sudah mengalami penebusan yang sempurna. Tapi kan saudara masih hidup di muka bumi ini. Nah, jangan bermain-main dengan dosa. Seringkali bayarnya seumur hidup. Wah, Bapak tadi sudah memberikan kabar baik, sekarang meden-medeni supaya seimbang. Puji Tuhan. Saya diampuni dosaku, saya mati masuk surga, saya berbuat dosa tanggung sendiri. Yang urusan dengan manusia tadi loh, urusan dengan Tuhan beres, karena ada pengantara yang terus, Tuhan mengatakan Bapak Winoto ini, Pak Winoto ini aku sudah mati bagi dia. Meskipun dia melakukan kesalahan, aku sudah mati bagi dia sekali untuk selamanya. Tapi kalau kita salah, hubungan dengan manusia itu yang rusak. Nah, oke, sekarang kita sudah bicara mengenai mengenai kuasa penebusan tadi. Nah, lalu bagaimana Yesus bangkit? Kan dia mati. Dia mati, dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Tuhan, Bapa, Roh Kudus itu yang membangkitkan kuasa. Nah, ada kuasa yang besar yang membangkitkan Yesus. Karena kalau Yesus hanya mati, tidak dibangkitkan, keiman kita juga tidak akan berguna. Karena mati dia tidak menang, kalah, dia tidak menang. Makanya kan dia mati lalu dibangkitkan. Ya, dia mati lalu dibangkitkan. Dengan apa? Dengan kuasa yang besar. Nah, tadi kan kuasa kepenebusan, saudara sudah mengalami anugerah penebusan. Yaitu saudara dibebaskan dari dosa. Tubuh dosa saudara sudah disunat. Soal dosa sekarang saudara harus minta pimpinan Roh Kudus supaya saudara lepas dari semua, tidak lagi berbuat dosa. Saudara harus betul-betul, sungguh-sungguh aku sudah tidak punya hubungan dengan dosa. Saudara jangan mau terpancing dengan dosa. Kalau toh jatuh harus segera bertobat supaya jangan terulang kembali. Nah, sekarang bicara mengenai kebangkitan, saudaraku. Kita bicara mengenai kebangkitan. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-15. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, panjang nih saudaraku. Tapi ini ayat bagus, ayat luar biasa bagus. Saya berdoa saudara, Pak, Bapak ini khotbah malah marai mumet. Ya enggak apa-apa karena ayatnya banyak saudaraku. Tapi ini ayat-ayat bagus. Kalau saudara begitu paham, saudara akan mengerti semuanya ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, ayat 16,
Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sebelum saya lanjutkan, saudaraku biasakan ini, saudara. Ini kebiasaan baik. Kalau saudara orang tua ya, atau saudara suami, ingat istri jangan jengkel. Ingat istri bersyukur didoakan. Kalau saudara istri ingat suami jangan ngomel. Mengucap syukur untuk suamimu doakan. Jangan aku pengen ketemu suamiku kenapa? Aku main ngomel. Nah, itu jangan. Ya, aku suami ketemu pengen kenapa? Aku main ngamuk-ngamuk, jangan. Demikian juga orang tua. Kalau saudara ingat akan anak-anakmu, bersyukur dan doakan. Jangan nanti nih aku ketemu tak pisoi. Loh, itu tidak ada ayatnya. Paulus katakan setiap kali aku mengingat, aku bersyukur dan mendoakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus itu bicara mengenai kodrat ilahi, itu bicara mengenai destiny ilahi, itu bicara mengenai tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Jadi setiap saudara dan saya itu Tuhan memberikan tujuannya. Setiap kita percaya, kita punya tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang tanpa maksud dan tanpa rencana Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Setiap orang kudus sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, persoalannya adalah untuk kita hidup dalam kodrat ilahi, dalam destiny ilahi, kadang-kadang tidak mudah sebagai manusia. Kadang-kadang tidak mudah sebagai manusia. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya menolong mereka yang percaya. Jadi Tuhan itu menolong orang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi begini, Tuhan itu menolong orang yang percaya supaya hidupnya berbuah, supaya hidupnya baik, supaya hidupnya itu sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan destiny Tuhan. Nah, saya berharap saudara mengerti poin penting sekaligus poin terakhir ini. Karena pada waktu saudara ditebus itu membebaskan saudara dari belenggu. Betul ya? Lalu untuk saudara terbang tinggi, saudara perlu bukan kuasa penebusan itu membebaskan saudara dari ikatan. Membebaskan saudara dari ikatan, ibaratnya begitu. Nah, untuk terbang tinggi saudara perlu kekuatan yang lainnya. Dua-duanya harus terjadi. Saudara kalau terbang ini terikat gak bisa. Nah, kuasa penebusan dari dosa itu membebaskan saudara dari semua belenggu dosa. Tapi untuk saudara hidup menggenapi rencana Allah, saudara perlu perlengkapan yang lain. Saudara perlu kuasa, saudara perlu anugerah, saudara perlu kesanggupan, saudara perlu kemampuan yang daripada Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan begini, pada ayat yang tadi yang ke-19 ya, pada ayat yang ke-19. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. 19 ya, betapa hebat kuasanya menolong orang yang percaya. Berarti begini, ada kuasa yang menolong orang yang percaya. Nah, saudara tanya, Pak kuasanya seberapa?
kekuatannya seberapa, kesanggupannya seberapa. Nah dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan Tuhan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi begini, pada waktu Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan mendudukkan dia di sebelah kanan di surga, di tempat yang terhormat, tentu perlu kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa maut. Ya dong? Ya, ini kuasa yang besar. Nah, maut itu adalah sebutan, artinya begini, sebutan untuk kuasa iblis yang paling kuat dan paling besar, itu disebut maut. Kalau, ya maaf kata, cuman penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat di udara, itu sebetulnya enggak ada apa-apanya tuh. Itu enggak ada apa-apanya, itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu semuanya sudah tidak masuk hitungan, tidak masuk reken, tidak masuk dalam hitungan orang percaya. Itu hitungannya untuk orang yang belum percaya. Karena bagi orang percaya, semua kuasa, ya penghulu-penghulu darah, roh teritorial, semuanya itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Bagi orang percaya, makanya itu semuanya tidak ada artinya. Bagi orang percaya. Bagi orang yang belum percaya, mereka takut. Dengan cerita-cerita, legenda-legenda, oh di sini ada ini, ada ini, ada ini, ada pohon, bawahnya ada batu, ya pastilah, pohon bawahnya ada batu, ya, lalu batu sebelahnya rumput. Saudara-saudara sering dengar cerita-cerita begitu dah, ya, yang di kampung mana, di desa mana, di laut mana. Nah itu sebetulnya bagi kita nggak ada artinya. Itu bagi orang yang tidak percaya itu ada artinya. Bagi kita itu nggak ada artinya, karena itu semuanya sudah dikalahkan oleh Yesus bagi kita. Mau roh model apapun itu sebetulnya udah nggak ada efeknya bagi kita. Nah sekarang kuasa kebangkitan. Nah Tuhan itu membangkitkan Yesus dari antara maut. Dia mengalahkan maut. Untuk mengalahkan maut harus kuasa yang lebih besar daripada maut. Itu adalah kuasa, sebutan untuk kuasa kegelapan yang paling hebat, paling besar itu maut. Nah harus ada kuasa yang lebih besar untuk mengalahkan maut. Nah Alkitab mengatakan kuasa itulah yang sekarang sedang bekerja di antara orang percaya. Untuk menolong saudara dan saya. Supaya apa? Saudara bisa hidup menggenapi panggilan Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup dalam destiny Tuhan, menyelesaikan rencananya. Karena kuasa penebusan itu membebaskan saudara dari semua belenggu. Kemudian kuasa kebangkitan inilah yang membuat kita mampu menyelesaikan destiny kita. Nah itulah yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Jadi saudaraku, sebetulnya begini, kita ini bukannya, ketidaktahuan kita itu. Ketidaktahuan kita. Kita masih takut dengan roh ini dan sebagainya, padahal itu maut, yang maut saja itu sudah dikalahkan. Artinya sebetulnya, lalu bagaimana Pak dengan kuasa kegelapan, kuasa si jahat? Alkitab mengatakan itu seperti singa yang mengaum berjalan keliling sebetulnya, mengitari kita. Dia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita kecuali kita membuka celah. Kecuali kita membuka celah. Sejatinya itu tidak ada artinya apa-apa lagi. Kecuali kita membuka celah. Dengan tidak percaya, dengan ucapan yang sembrono, dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan, ya dengan kita lalu melakukan dosa, itu acap kali membuka celah. Jadi kuasa penebusan itu membebaskan kita, kuasa kebangkitan itu membuat kita, memberi kesanggupan kepada kita, menolong kita, memberikan kita pengurapan,
memberikan kita kesanggupan, memberikan kita berkat. Sehingga saya dan saudara bisa hidup dalam rencana Tuhan. Saya berdoa pengertian ini akan memberikan fondasi yang kuat dalam kehidupan saudara. Bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa melawan saudara. Karena itu kita ini lebih dari pemenang. Yang menang siapa? Yesus. Yang menang kan Tuhan. Yesus yang menang. Yang terima pialanya siapa? Saudara. Kita ini lebih dari pemenang. Nah, kadang-kadang kita itu lalu seperti babi masuk kubangan lagi. Harusnya kita ini raja wali yang terbang tinggi. Nah, ayat terakhir. Habis ini Bu Indah akan berdoa. Saudara senang kan kalau dengar ayat terakhir? Betul ya? Itu seperti kuasa kebangkitan. Wah, itu seperti kuasa kebangkitan, Pak. Itu ayat terakhir itu melegakan. Nah, sebelum ayat terakhir, saya kasih bonus satu. Bonus ya. Ini ajaib. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, Filipi pasal yang ketiga, bukan Efesus. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Tuhan Yesus. Dan apa? Kuasa apa? Kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa maksudnya persekutuan dalam penderitaannya? Saudara menyangkal salib, saudara menyangkal diri, memikul salib, ya. Saudara mau berbuat dosa, menyangkal. Nah, itu tubuh kita menderita. Yesus juga dulu begitu, menderita karena dosa saudara. Saudara mau curang, tidak jadi jadi tertekan. Saudara mau marah, tidak jadi marah, kan jadi tertekan. Menderita karena perbuatan daging, bukan menderita disalib lagi. Itu bukan, saudaraku. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, artinya kematian daging terhadap dosa. Tapi saudara mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, sekarang ayat yang betul-betul terakhir. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Saya tuh begini, kadang-kadang kalau mau khotbah sebentar itu sayang, saudaraku. Eman, lawang saya itu dari Jogja ya perjalanan 5-6 jam masuk khotbah cuma sejam. Kadang-kadang itu eman-eman ya, jadi aduh, tak tutukno sana aja ya. Ya. Lanjut ya. Loh ini masih banyak loh Pak, masih baru sesi pertama loh ya. Nah, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Ini ayat penting, lainnya juga penting saudaraku. Tapi ini ayat kesimpulan yang luar biasa. Sebab itu apakah yang akan kita, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Mari Bu Indah siap-siap. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu ayat yang ke-32, 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Jadi ketika saudara terima Yesus, itu begini, Yesus itu bukan dengan tangan kosong, itu tidak. Ya, saudara pernah ngajak seorang teman jalan-jalan,
Lalu pada waktu makan, ternyata dompetnya kosong. Siapa yang tanggung jawab? Saudara. Nah, Yesus itu tidak seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan kalau Tuhan itu tidak tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diserahkan kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Ini anaknya yang tunggal diserahkan, dia akan mengaruniakan segala sesuatu yang baik, supaya apa? Hidup saudara itu baik. Jangan takut, saudara, apa yang harus lakukan? Lakukan bagianmu. Saudara kerja yang baik, saudara pelayanan yang baik, saudara sebagai orang tua yang baik. Kalau anakmu bermasalah didoakan. Saudara sebagai istri jadilah istri yang baik. Jangan. Kerjakan saja semua tanggung jawab kita dengan baik. Tuhan akan melengkapi. Bagaimana dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan siapa? Dengan Kristus. Nah, pertanyaannya, apa yang dibawa Kristus ketika dia datang ke muka bumi untuk saudara? Nah, saya kasih ayat bonus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nah, ini ayat bonusnya. Bonus itu penting. Ya, itu penting saudaraku. Nah, baca sama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi pada waktu Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak datang dengan tangan kosong. Ketika dia masuk dalam kehidupan saudara, dia tidak datang dengan tangan kosong, lalu malah morotin saudara dengan perpuluhan, dengan persembahan. Yesus tidak butuh uang saudara. Yang butuh uang saudara itu pelayanan ini loh. Jadi ketika Yesus datang ke muka bumi dan masuk dalam kehidupan saudara, itu bukan dengan tangan kosong. Dia membawa seluruh berkat rohani yang ada di dalam surga, itu datang bersama-sama dengan saudara. Berkat rohani, berkat jasmani, keuangan, kesehatan, kesempatan melayani, pekerjaan, semuanya yang baik yang saudara baca di dalam Alkitab, semua berkat yang ada di dalam Alkitab yang dialami oleh orang-orang percaya itu adalah semua asalnya dari surga. Dan Yesus tidak datang dengan tangan kosong, dia membawa sepenuhnya dan akan menolong saudara sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Jangan iri dengan orang lain. Saya sadar, saya hamba Tuhan dengan katakanlah dengan ya kelasnya begini nih. Ya, bukan kelas yang gimana tidak ya. Saya hamba Tuhan yang katakanlah sederhana. Saya tahu itu panggilan saya. Saya tidak perlu iri dengan hamba Tuhan yang apa namanya itu, yang terkenal, yang apa, yang hebat, yang apa. Saya tidak perlu iri. Urusannya lain-lain. Saya memang ditugasi menjadi hamba Tuhan yang sederhana seperti ini loh. Yang khotbah di tempat-tempat yang katakanlah ya kecil-kecil, ini banyak nih. Kemarin di Tulungagung cuma orang berapa ya? 11 atau 12. Saya katakan saya tidak keberatan. Saya bersyukur karena itu tugas saya. Saudara masing-masing punya tugas. Jangan iri dengan orang lain. Nah, tapi yang ajaib adalah Tuhan itu memperlengkapi saya untuk saya menyelesaikan tugas saya, bukan menyelesaikan tugas orang lain dan bukan menyelesaikan nyontoh-nyontoh kepada orang lain, bukan. Saya hanya menjadi diri saya sendiri, ya begini ini, sudah selesai. Kalau ke Malang ya cuman makan itu aja toh, bakwan itu aja udah. Sama rujak begitu aja, udah selesai urusan saya. Ya, saya tidak
Ya masing-masing saudara punya panggilan. Jangan iri dengan panggilan orang lain dan jangan iri dengan berkat orang lain. Tuhan memberikan talenta 1, 2, dan 3 sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Yang pasti adalah begini, Tuhan masuk dalam hidup saudara, memberikan perlengkapannya supaya masing-masing daripada engkau ini, saudara bisa berbuah dengan baik. Ya, udah ya, ayat terakhir sudah, bonus sudah. Ekstra. Udahlah, mari Bu Ida. Saya ya kesel sebetulnya ya. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Orakan nama oleh kuasa darahmu. Tadi ada itu kan? Ada ya lagu tadi ya? Ada nggak tadi lagu? Kuasa darahmu. Amin. Dosamu melingkupiku, kasihmu lawat setiap anak-anakmu. Lawat setiap anak-anakmu Tuhan. Manifestasikan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Manifestasikan pekerjaan, manifestasikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Iharana musik karana nama. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Saudaraku, malam hari ini firman sudah dibagikan. Ada kuasa penebusan dan kuasa kebangkitan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semuanya yang engkau belum yakin akan keselamatan di dalam Kristus. Jika ada di antara engkau yang belum pernah menerima, mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu, malam hari ini undang dia, dan biarlah kuasa penebusan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan kita alami. Jika ada di antara saudara, taruhkan tanganmu di depan dada yang engkau mau terima Yesus, yang engkau mau percaya Tuhan, engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kirala tokumu syukure di kurala patah kasih. Kurala patah kasih karala masih karala tak kasih karala. Kurala toko musik karala takasi karala masika. Tirukan saya berdoa, engkau yang taruh tangan dan kau mengatakan Tuhan, biarlah engkau masuk di dalam hidupku. Malam hari ini kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, aku mau terima engkau Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena hanya Engkau Tuhan yang sudah mati buat aku dan yang menebus dosaku. Malam hari ini Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan, kuasa penebusan yang daripada Engkau aku terima dan masuk di dalam kehidupanku, masuk di dalam hidupku. Yesus, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau menjadi Raja dalam hidupku. Hidup yang baru bersama dengan Engkau aku alami mulai malam hari ini. Aku dimerdekakan. Aku tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Aku tidak hidup di bawah kuasa dosa lagi. Tapi aku sudah dimerdekakan karena penebusan Kristus di dalam hidupku. Karena ada kuasa-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau memperteraikan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam kekuatan firman-Mu, dan mengalami Engkau hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang saya mau berdoa, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini Engkau mengalami kesulitan di dalam kehidupanmu, Engkau berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini saja? Aku tidak mengalami kemajuan di dalam pekerjaanku, di dalam kehidupanku. Dan aku rindu Tuhan hari-hari ini, aku mendapatkan terobosan yang daripada Engkau. Aku hari-hari ini Tuhan merindukan Tuhan, mengalami Tuhan kuasa yang daripada Engkau yang menyertai aku Tuhan. Di dalam kehidupanku, keluargaku, pekerjaanku. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang Kau merindukan terobosan di dalam kehidupan pekerjaanmu, kehidupan perekonomianmu, angkat tanganmu pada Tuhan. Korala tungko soko bete karala takasi karala masih. Korala takasi karala. Hal yang pertama yang Tuhan mau karuniakan dalam setiap kehidupan kita, kekuatan buat kita mengerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh yang daripada Tuhan. Dan engkau mesti belajar untuk menjadi orang-orang yang tekun. Engkau harus belajar menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan. Tidak menjadi malas, tetapi engkau menjadi kuat. Menjadi kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa Tuhan, berikan anugerah-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Multiplikasi yang daripada Engkau turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan keuangan mereka. Tuhan, Kau memberi kekuatan Tuhan untuk mereka mengerjakan dengan tekun, mengerjakan dengan jujur, mengerjakan dengan kekuatan yang daripada Engkau, dengan hikmat yang daripada Tuhan, bukan dengan hikmat dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pengurapan Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Kirala tokobo sekerere korala takasekarala masika. Hikmat Tuhan turun dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan untuk berjalan, kekuatan untuk teguh berdiri di dalam Engkau Tuhan, ada dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka mengerjakan dengan takut dan gentar segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala kekhawatiran dalam kehidupan-Mu, kekhawatiran tentang masa depan-Mu, masa depan anak-anak-Mu,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan, aku yang menjamin engkau Tuhan. Aku yang menjamin engkau. Aku yang menjamin engkau. Kipataka sokuminika sakarala tokumu sekerene koralata sikuminika sikaralapa 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 takasikar horalata kasikaralapa takaralapa sikaralapa takarala hosekapata karalapa sikaralapa sikaralapa sikarala Yesus ikuminika sakarala takasikarala. Ada kuasa kebangkitan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini engkau yang merasa sakit, engkau yang merasa sakit, engkau sakit dimanapun, di kakimu, di kepalamu, engkau yang mengalami migrain, vertigo, bahkan di telinga engkau ada yang mengalami sakit di telingamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh tanganmu di bagianmu yang sakit. Sekarang taruh tanganmu di bagian yang sakit, yang telingamu sakit, yang pundakmu sakit, yang kepalamu sakit, yang lututmu sakit. Taruh tanganmu. Kalau engkau memiliki sakit lebih dari satu, taruh tangan di atas kepala. Kuralato komose kepete karalapa sekaralata kasakaralapa sekaralapa sekara. Engkau yang memiliki kelemahan di jantungmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kipata karalapa sekaralapa sekara. Engkau yang memiliki kelemahan di pencernaanmu, horala di bagian-bagian pencernaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa kebangkitan yang ada di dalam hidup kami, yang sudah kau karuniakan di dalam hidup kami bersama dengan engkau Yesus, bekerja di dalam nama Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kuasa kesembuhan engkau Jehovah Rafa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit menyingkir dari hidup kami. Dan saat ini kami mau perkatakan sama-sama, engkau yang memiliki sakit, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan, aku terima kuasa kesembuhan, aku terima kuasa kebangkitan yang sama yang sudah membangkitkan Yesus, yang daripada Bapa sendiri itu ada di dalam hidupku, menyembuhkan aku, memulihkan aku dari semua sakit penyakit, semua sakit jantung, semua sakit migrain, vertigo, telinga yang berdengung, di dalam nama Yesus. Kepalaku yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Aku menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat di dalam Tuhan untuk mengerjakan segala yang baik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku terima kesembuhan yang daripadamu. Tidak ada sakit lagi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.